Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi, selamat belajar pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kita pada hari ini adalah bab tentang berpikir kritis. Kita nanti membahas tentang kajian Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Baik, mohon dengarkan. Ini akan saya baca dengan pelan dan tartil sesuai tajwid. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Baik, pertama, inna fi khalqi, inna sesungguhnya, fi khalqi dalam penciptaan, as-samawati langit-langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafi dan adanya perbedaan, al-laili antara malam, wan nahari dan siang, la ayatin merupakan tanda-tanda, li ulil albabi bagi orang-orang yang mau berpikir. La ayatin ini maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Alladzina dan orang-orang yadhkuruna yang senantiasa mengingat Allah kepada Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka senantiasa memikirkan fi khalqis samawati tentang penciptaan langit wal ardi dan bumi. Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta tidaklah engkau ciptakan ini semua hadza batila hal yang sia-sia. Subhanaka maha suci engkau Allah, faqina maka semoga engkau menjauhkan kami adzaban nari dari siksa api neraka. Kurang lebihnya seperti itu arti mufradatnya. Baik, kita bahas tajwidnya di kelas 1, kelas A. Di kelas 10, 11 sudah sering saya bahas hukum nun sukun atau tanwin dan yang lainnya. Sekarang ada 3 poin pembahasan, yaitu mad tabi'i, qalqalah sukra, dan mad arid li sukun. Pertama, mad tabi'i. Kalian sudah tahu bahwa mad itu adalah setiap bacaan yang dibaca panjang. Tabi'i. Tabi'i ini arti kata letter leg-nya tabi'iyun, bangsa watak. Itu arti bahasnya. Tabi'i watak. Alif
wawu iya ini merupakan huruf mad secara umum. Mad tabi'i ini adalah apabila ada alif, ya, apabila ada alif ma jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. As-sama wa. Ini ada alif, sebelumnya ada wawu yang fathah. Ini ada alif, sebelumnya ada huruf yang harokatnya fathah. Maka ini mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian alif wawu ya. Ini yang alif, ini juga contoh alif. Sekarang yang contoh wawu. Yadkuruna. Ini ada wawu, huruf mad, wawu sukun. Syaratnya harus jatuh setelah huruf yang berharokat dhamma. Yadkuruna. Yadkuruna. Ini mad tabi'i. Karena ada wawu sukun jatuh setelah huruf yang berharokat dhamma. Kemudian huruf ya, huruf mad ya. Contohnya adalah fi, inna fi ada ya sukun, syaratnya jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh. Itu bacaan-bacaan mad tabi'i. Kemudian yang kedua, qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini qalqalah ya. Oke, saya buka aja khusus pembahasan qalqalah sugro. Nah, ini. Huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, Tha, Ba, Jim, Dal. Qalqalah dibagi 2, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Tadi pembahasan qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini adalah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya yutfi'una. Memang harokatnya sukun di situ. Ini namanya mati yang asli, sukun asli. Hurufnya berharokat sukun asli, bukan diwaqaf. Qaf, yaqta'una. Qaf berharokat sukun asli. Ba, Ibrahima. Ba huruf sukun asli, bukan waqaf. Yaj'aluna juga sama. Bedakan dengan qalqalah kubro. Qalqalah kubro ini adalah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan waqaf. Aslinya tidak harokat sukun, tapi karena diwaqaf. Nah, jadi sukun. Contohnya idza waqaba, diwaqaf. Idza waqab. Sukun di sini lantaran dibaca waqaf. Karena aslinya ba ini hurufnya harokatnya fathah. Maka namanya qalqalah kubro. Idza waqab. Beda dengan yuq, yaj, ib, yaq yang memang hurufnya sudah berharokat sukun. Muhiqun diwaqaf menjadi muhiq. Nah, ini qalqalah kubro. Kira-kira perbedaannya seperti itu. Silakan dipahami dan dipraktekkan. Kita kembali ke pembahasan surat Ali Imran ayat 190. Yang terakhir ada mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini bagian daripada mad far'i. Jadi mad ini nanti dibagi 2. Ada mad asli yang isinya cuma 1, itu mad tabi'i. Yang kedua nanti ada mad far'i. Far'iyun, cabang. Ada sekitar 14 bacaan mad, salah satunya mad arid lisukun. Ringkasnya begini. Mad arid lisukun itu adalah mad tabi'i yang waqaf di akhir kalimat atau ayat. Contoh.
La ayatil liulil albab. Ini ayat 190. Albabi. Nah, ini mad tabi'i aslinya. Karena ada alif berharokat jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Albab. Karena di akhir ayat kemudian diwakof mad tabi'inya. Albab. Yang demikian ini menjadi bacaan mad arid lisukun. Jadi saya ulangi, mad arid lisukun kesimpulannya adalah mad tabi'i yang dibaca wakof pada akhir kalimat atau ayat. Sudah, kira-kira paham ya? Contoh lagi, adzaban nari. Na, ini mad tabi'i. Di akhir ayat diwakof adzaban nar. Maka namanya mad arid lisukun. Baik. Lanjut tentang pembahasan Quran surat Ali Imran ya, ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Berpikir ini maksudnya berpikir ini bagian daripada fungsi akal. Jadi akal ini kalau tidak berpikir berarti hilang fungsinya. Perintahnya adalah tafakkur ciptaan Allah. Yang dimaksud berpikir kritis dalam ayat ini adalah mentafakkur atau mengingat menggunakan akal kita untuk senantiasa mengingat-ingat, mengagumi alam ciptaan Allah. Allah SWT mempunyai zat, tetapi kita tidak boleh memikirkan zat Allah. Perintahnya gitu. Karena kita tidak akan mampu mencapainya. Dilarang kita berpikir Allah itu seperti apa ya? Oh itu warnanya apa ini? Tidak boleh. Yang diperintahkan adalah kita pikirkanlah ciptaan Allah, bukan zat Allah. Karena zat Allah ini sudah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang diciptakan. Maka logikanya semisal kita itu membuat sebuah bangku. Kira-kira logika nggak? Bangkunya sudah jadi, kemudian kita perintahkan, coba hei bangku, kamu pikirkan saya. Saya sudah membuatmu bagus kayak gini, coba gantian sekarang kamu yang memikirkan saya. Ini kan kayak orang gila. Jadi maka perintah juga sama antara khalik dan makhluk, yang menciptakan dan yang diciptakan. Maka yang diciptakan ini dilarang berpikir tentang yang menciptakan, tapi diperintahkan memikirkan apa yang diciptakan oleh sang pencipta. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Ya. Fa innakum la tuqaddiru qadrahu. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan memikirkan zat Allah. Karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Hadis riwayat Abu Sa'id. Kanutut ya. Jadi agama yang Allah turunkan ke kita ini sudah logika, masuk akal. Tapi kalau kita mengakal-akal tentang perintah Allah di dalam agama, malah tidak masuk akal. Karena memang keterbatasan akal manusia untuk menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jidna bimislihi madada. Mafhumnya, andai kata lautan ini jadi tinta, pohon-pohon di bumi ini dijadikan pensil atau penanya untuk menulis satu demi satu tentang ilmunya Allah di alam semesta, maka lautan tinta tadi habis untuk menulis, sementara ilmunya Allah masih belum tertulis semuanya. Masih baru berapa 0,00%-nya. Jadi seperti itu. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi tidak boleh memikirkan tentang zat Allah. Baik, lanjut. Nah, bagi orang yang mau berpikir kritis ya, menggunakan akal sebagai mana fungsinya, yaitu perintah dari surat yang kita baca tadi,
adalah akan mencapai predikat ulil albab. Jadi orang yang senantiasa tafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah, mensyukuri nikmat dari Allah, ini nanti diberikan predikat ulil albab. Ulil albab ini siapa? Manusia atau hamba yang senantiasa merenungi ciptaan Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ulil albab. Nah, isi kandungan ayat 1, alam semesta ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. La ayatin. Bukti Allah itu ada dengan apa? Bukan dengan kita mencari wujudnya Allah, bukan, tapi dengan melihat ciptaan Allah, langit, bumi, siang, malam. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meneguhkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud, ada. Yang kedua, ciri orang yang berakal adalah jika memperhatikan sesuatu akan memperoleh manfaat. Ini ciri orang berakal. Bukan kita melihat laut lantas tidak mendapatkan hikmah ataupun manfaat sama sekali. Ciri orang yang berakal, saya ulangi, adalah jika memperhatikan sesuatu akan memperoleh manfaat. Contoh kecil ya, contoh kecil. Kalau memang akal ini berfungsi sebagaimana fungsinya, ketika kalian di kelas misalkan, pelajaran lagi dijelaskan sama guru. Nah, bisa kita lihat akal kita berfungsi apa enggak. Artinya berfungsi sesuai dengan fungsinya enggak. Jika kita memperhatikan pelajaran guru, ya enggak serius, maka hasilnya ya kita enggak dapatkan pemahaman yang baik. Maka di situ ketika memperhatikan tidak serius, maka muncul mendapatkan pemahaman yang tidak tidak maksimal. Karena apa? Karena akal tidak difungsikan sesuai mana fungsinya. Kalau mendapatkan pemahaman yang baik dengan baik, ya maksimal, maka di situ baru fungsi akal berperan. Ini ciri orang yang berakal adalah jika memperhatikan sesuatu akan beroleh manfaat. Melihat alam semesta keindahan, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Apa? Bersyukur. Ya. Bersyukur atas nikmatnya keindahan yang dilihat. Makan buah yang segar, dimakan, ucapan alhamdulillah. Respon daripada akal ketika merasakan nikmatnya buah yang segar. Ingat langsung kepada siapa yang menciptakan ini semua. Ini ulil albab yang tadi di atas kita